Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi nazzala al-Qur'ana ala 'abdihi man khalaquhu al-Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Wafik Jazuli dari Prodi 3 IATB. Di sini saya akan membacakan atau menerangkan mengenai asbabun nuzul. Jadi apa itu asbabun nuzul? Asbabun nuzul merupakan satu cabang ilmu dari beberapa ilmu Quran yang membahas tentang sebab atau sebab turunnya Al-Quran. Bisa itu kejadian atau suatu pertanyaan yang dipertanyakan kepada Rasulullah SAW. Langsung saja kita menggunakan kitab Mabahith fi Ulumul Quran karya Imam Mana Al-Qattan. Bismillahirrahmanirrahim. Asbabun nuzuli ba'da hadza tahqiqi yakunu qasiran ala amrayni data haditsatun fayatanazzalu al-Qur'anu al-Karimu bisya'niha wa dzalika kalladzi ruwiya an Ibnu Abbasin qala lamma nazalat wa anzir ashiratakal aqrabin kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hatta sa'ada saffa wa hatafa ya sahibah fastabi'u ilaihi faqala ara'aitukum aw akhbartukum an khaylan takhruju bisifli hadal jabali akuntum musattaqi qalu ma khabarna alaika kadiban qala fa inni nadhirul lakum baina yadayya 'adzabun syadid faqala Abu Lahab tabban laka innama jami'tana li hadza thumma qama fa nazalat hadhihi surah tabbat yada abi lahab wa tab. Sebagaimana tadi yang saya jabarkan di awal, bahwa sebab turunnya Al-Quran bisa jadi atau salah satu sebabnya adalah suatu kejadian. Sebagaimana contoh awal dari kitab ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ketika turun ayat dan peringatkanlah kerabat-kerabatmu yang terdekat. Kemudian Nabi turun dan naik ke Bukit Sofa saraya berseru, wahai kaumku. Maka mereka berkumpul ke dekat Nabi. Beliau berkata lagi, bagaimana pendapatmu bila aku beritahukan kepadamu bahwa di balik gunung ini ada sepasukan berkuda hendak menyerang kalian? Percayakah kalian kepadaku? Mereka menjawab, kami belum pernah melihat engkau berdusta. Lalu Nabi melanjutkan, aku memperingatkan kepadamu sekalian tentang siksa yang pedih. Ketika itu Abu Lahab berkata, celakalah engkau wahai Muhammad, apakah engkau mengumpulkan kami hanya untuk urusan ini? Lalu ia berdiri, maka turunlah surat ini, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Di sini merupakan salah satu contoh di mana asbabun nuzul dari suatu surah, yaitu surah Al-Lahab, disebutkan antah data hadis satu fayatanazalul Qur'an, terjadi suatu kejadian lalu Quran turun atau ayat Al-Quran turun. Contohnya di sini ketika Nabi Muhammad SAW menyerukan kepada kerabat-kerabatnya untuk kembali atau beriman kepada Allah. Lalu Abu Lahab menyanggah perkataan Nabi. Lalu turunlah surat Tabbat yada abi lahab wa tab. Lalu yang kedua,
ayyus ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syai'in fayatanazzalul Qur'an bayanul an dukhulus suratis sababi bila ammi qat'i fala yajuzu ikhrajuha bil ijtihadi li'annahu dhanni wa hadha huwa ma alaihi jumhur wa qad yamthilu li hadha biqaulihi ta'ala innal ladhina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minati li'anu fid dunya wal akhirati walahum adzabun adzim yauman tashhadu alaihim alsinatihim wa aydihim wa arjulihim bima kanu ya'malun yauma idzi fihim wa dinahumul haqq wa ya'lamuna anna Allaha huwal haqqul mubin fa inna hadhihi al-ayata nazalat fi Aisyati khassatan aw fiha wa fi sa'iri azwajin nabiy sallallahu alaihi wasallam an ibni Abbasin fi qawlihi innal ladzina yarmunal muhsanat al-ayah nazalat fi Aisyah khassatan wa an ibni Abbasin fi hadhihi al-ayah aidan hadhihi fi Aisyatin wa awzajin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa lam yaz'alallahu liman fa'ala dzalika taubatan wa ja'ala liman rama imra'atun minal mu'minat min khairi azwajin nabiy sallallahu alaihi wasallam at-taubah thumma qara'a walladzina yarmunal muhsanat ila qawlihi ilal ladzina tabu wa ala hadza fa in qabulu taubatal qadhi fa in kana makhsusan li'umumi qawlihi ta'ala innal ladzina yarmunal muhsanal ghafilatil mu'minat la yatanawwarun bil takhsisi min qadhi Aisyatin aw qadhi sa'iri azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna hadza la taubata lahu li anna dukhuli suratis sababi fil ladil ammi qat'i. Yang kedua, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang sesuatu hal, maka turunlah ayat Quran menerangkan hukumnya. Hal itu seperti yang terjadi pada Khawlah binti Tha'labah, dikenakan ia terkena zihar oleh suaminya. Aus bin Somit. Lalu ia ditetapkan kepada Rasulullah SAW untuk mengadukan hal tersebut. Aisyah berkata, Maha suci Allah yang mendengarkannya meliputi segalanya. Aku mendengar ucapan Khawlah binti Tha'labah itu, sekalipun tidak seluruhnya. Ia mengadukan suaminya kepada Rasulullah. Katanya, wahai Rasulullah, suamiku telah menghabiskan masa mudaku, dan sudah beberapa kali aku mengandung anaknya. Setelah aku menjadi tua dan tidak beranak lagi, ia menjatuhkan zihar kepadaku. Ya Allah, sesungguhnya aku mengadu kepadamu. Aisyah berkata, tiba-tiba Jibril turun membawa ayat-ayat ini. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan perempuan yang mengadu kepadamu tentang suaminya, yakni Aus bin Somit. Jadi di sini yang kedua, ketika Rasulullah SAW ditanyai dengan suatu urusan, contohnya di sini adalah zihar yang dialami oleh Khawlah binti Tha'labah, maka turun ayat qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Namun tidak semua ayat memiliki asbabun nuzul. Beberapa ayat hanya berupa qasasul Quran atau kisah-kisah orang-orang terdahulu dan beberapa contoh lainnya. Jadi tidak semua ayat dalam Al-Quran itu memiliki asbabun nuzul, hanya beberapa sebab, hanya beberapa saja. Sesuai dengan kitab ini, walayakni hada ayat alamasal insanu likulli ayatin sababan fa inal Qur'ana lam yakun nuzuluhu waqafan alal hawadithi al waqa'i aw ala su'ali wal istifsari bal kana al Qur'anu yatanazzalu ibtida fi aqail iman wa wajibatil islam wa syara'i'ullahi ta'ala fi hayatil faradi wa hayatil jama'ati. Qala Jabari nazal Qur'anu ala qasmaini
qasmun nazala ibtidaan wa qasmun nazala akhbi wa qa'atin aw su'alin, yang artinya hal ini tidak berarti bahwa setiap orang harus mencari sebab turunnya setiap ayat, karena tidak semua ayat Al-Quran diturunkan karena timbul suatu peristiwa dan kejadian atau karena suatu pertanyaan, tetapi ada di antara Al-Quran yang diturunkan karena sebagai ibtidah atau pendahuluan tentang akidah, iman, kewajiban Islam, dan syariat Allah dalam kehidupan mandiri atau sosial. Al-Ja'bari menyebutkan Al-Quran diturunkan dalam dua kategori, yang turun tanpa sebab dan yang turun karena suatu peristiwa atau pertanyaan. Oleh sebab itu, maka tidak semua ayat Al-Quran memiliki asbabun nuzul. Jadi kesimpulannya adalah asbabun nuzul merupakan ilmu yang membahas sebab turunnya suatu ayat dalam Al-Quran, entah itu berbentuk suatu kejadian atau pertanyaan yang ditanyakan kepada Rasulullah, lalu jawabannya turun dalam bentuk ayat Al-Quran. Namun tidak semua ayat Al-Quran memiliki asbabun nuzul. Dapat pula suatu ayat turun berbentuk ibtidah atau pendahuluan atau membahas tentang hukum-hukum lain yang dimana tidak diawali dengan pertanyaan atau kejadian tertentu. Sekian dari saya. Bila mana banyak kesalahan yang dialami oleh saya lakukan, minta maaf, mohon maaf sebanyak-banyaknya karena saya masih proses belajar, jadi maklum banyak salahnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.